Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amel, Angel, Nida, Siska, dan saya Wafi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang studi kasus unicorn startup internasional yang bernama Haiti. Haiti merupakan brand minuman pelopor teh keju asal Tiongkok. Brand ini didirikan sejak tahun 2012 di Guangdong. Haiti mengkombinasikan daun teh tradisional dengan keju. Haiti memiliki visi berupa membangkitkan kembali budaya teh untuk menghadirkan citra rasa baru bagi para pelanggannya. Brand ini terkenal akan interior desain yang modern, minumannya yang inovatif, dan packaging yang bagus. Perusahaan ini mendapatkan investasi sebanyak 100 juta yuan pada tahun 2016. Dengan investasi tersebut, Haiti semakin memperbanyak toko mereka, bahkan hingga ke mancanegara. Saat ini, Haiti memiliki valuasi senilai 9,28 miliar dolar. Haiti berfokus kepada segmen yang premium dengan pilihan produk yang terbatas. Target utama mereka adalah para generasi muda atau lebih tepatnya Gen Z. Hal ini dikarenakan Gen Z dinilai lebih bisa menerima produk baru dan perusahaan mereka rata-rata diisi oleh anak muda, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh target market mereka. Selanjutnya ada differentiation. Diferensiasi produk merupakan nyawa dari strategi perusahaan. Tanpa diferensiasi, maka produk yang akan ditawarkan hanya akan menjadi komoditi. Itu berarti produk yang ditawarkan tidak berbeda dengan produk pesaing alias produk rata-rata. Haiti berbeda dengan brand lain sebab mereka menjadi pelopor bagi minuman teh keju. Haiti berani untuk memformulasikan dan mengeluarkan produk baru yang unik yang belum ada di pasaran. Penggabungan antara teh khas Tiongkok dan rasa keju sengaja diciptakan untuk menghidupkan kembali budaya konsumsi teh di kalangan muda. Branding yang Haiti miliki berbeda dengan para kompetitornya. Haiti selalu membuat desain yang edgy sehingga sesuai dengan keinginan target marketnya. Haiti juga memiliki strategi marketing yang inovatif. Salah satu di antaranya adalah mereka membuat packaging yang unik dan menarik sehingga para pelanggannya tertarik untuk mengunggah produk tersebut di sosial media mereka. Mengulas industri bisnis unicorn pada aspek definisi industri. Haiti merupakan bisnis yang memproduksi dan menawarkan berbagai varian minuman, sehingga Haiti termasuk dalam industri food and beverage atau biasa disebut F&B. F&B ini bergerak di bidang pembuatan dan penjualan makanan atau minuman. F&B tidak akan pernah kehilangan pembeli ketika pebisnis tersebut dapat mengolah bisnisnya dengan baik, karena industri ini merupakan kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup manusia. Industri F&B ini sangat menjanjikan peluang bagi pebisnis di era kapanpun dan dimanapun, karena industri ini tidak akan pernah redup, mudah beradaptasi dengan tren yang berlangsung, perkembangan teknologi semakin maju yang memudahkan konsumen maupun pemilik bisnis dalam memasarkan produknya. Yang selanjutnya sebagai kebutuhan pokok manusia. Karena bisnis ini sangat menjanjikan, sehingga banyak diburu oleh pebisnis pemula dan akan muncul banyak kompetitor. Maka, diperlukan kelebihan pada produk dan kreativitas untuk berinovasi pada produk makanan dan minuman yang dijual, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Haiti merupakan salah satu contoh bisnis yang dapat survive di industri ini dengan banyaknya kompetitor yang ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pastel analisis yang dijalankan perusahaan Haiti. Pastel analisis sendiri itu terdiri dari 6 kategori, yaitu yang pertama ada politik. Perusahaan Haiti ini cukup terkenal di Tiongkok yang membuat Haiti berani untuk memperluas cabangnya sampai ke luar negeri. Karena perluasan cabang ini itu pastinya akan berdampak pada masalah undang-undang ketenagakerjaan dan imigrasi yang membutuhkan pengetahuan yang lebih atau yang lebih luas untuk membangun struktur sesuai dengan peraturan negaranya masing-masing. Oleh karena itu, faktor politik ini tuh memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitasnya perusahaan Haiti. Yang kedua, itu ada ekonomi. Seperti yang kita tahu, adanya ancaman resesi juga akan berdampak pada perusahaan Haiti. Karena resesi itu menyebabkan pembeli mencari alternatif yang lebih murah sehingga dapat mengurangi penjualan untuk Haiti. Selain itu, biaya tenaga kerja, operasional, barang mentah itu juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada operasi penjualan. Nah, yang ketiga itu ada sosial. Kebiasaan masyarakat dulu mengkonsumsi teh sudah mulai diganti dengan produk substitusi lainnya. Sehingga Haiti ini hadir untuk mengembalikan kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa, untuk mengkonsumsi teh lagi dengan menghadirkan produk yang memiliki cita rasa
khas dari teh itu sendiri. Yang keempat, ada teknologi. Nah, teknologi ini sudah berkembang sangat pesat yang membuat Haiti untuk saat ini juga sudah mulai menggunakan alat-alat canggih dalam proses produksinya. Selain itu, Haiti juga menggunakan kekuatan internet sebagai strategi marketing agar produk Haiti ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang kelima itu ada ekologi. Kontribusi Haiti untuk mengelola lingkungan yaitu membuang limbah hasil produksinya sesuai peraturan untuk menghindari pencemaran lingkungan sekitar. Selain itu, membahas lingkungan juga berkaitan erat dengan iklim atau cuaca saat ini, khususnya di Asia yang kalau misalkan cuaca panas itu pasti sangat hardang gitu ya, membuat konsumen ingin mengkonsumsi minuman yang dingin, sehingga Haiti ini hadir dengan produk bervarian rasa dan tetap fresh. Yang keenam atau yang terakhir itu ada legal. Nah, faktor legal, Haiti harus mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku di negara perluasan cabang. Selain itu, Haiti juga mempunyai lisensi izin edar sehingga produk ini emang aman untuk dikonsumsi. Tapi kekurangannya itu Haiti masih belum bersertifikat halal yang membuat sebagian konsumen itu masih ragu untuk mengkonsumsi produk dari Haiti itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Porter 5 Force, yaitu analisis 5 kekuatan dari perusahaan Haiti. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini cukup tinggi karena perusahaan industri F&B itu semakin cepat sehingga akan terus melakukan inovasi terhadap produknya. Akan tetapi, jika bisnis tersebut masih baru dan berada di bidang yang sama, maka akan sulit melampaui bisnis pelopornya seperti Haiti yang merupakan pelopor minuman teh bercampur keju. Yang kedua itu ada ancaman produk pengganti. Nah, ancaman produk pengganti juga cukup tinggi yang menyebabkan keuntungan lebih sedikit karena kompetitor lainnya itu menawarkan produk yang lebih mengikuti tren pasar. Nah, terdapat beberapa negara yang lebih sering mengkonsumsi kafein seperti kopi. Nah, produk penggantinya itu bisa dari Starbucks atau Arabica, atau ada juga konsumen yang lebih suka mengikuti tren seperti minuman kekinian, contohnya Singfutang. Nah, mudahnya produk substitusi ditemukan di pasaran sehingga memudahkan konsumen juga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya karena alternatifnya ini lebih murah daripada produk Haiti itu sendiri. Oleh karena itu, Haiti perlu memberikan experience yang baik dan produk berkualitas kepada konsumennya. Nah, yang ketiga itu ada daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli itu cukup tinggi sehingga Haiti punya tekanan untuk menurunkan harga, tetapi harus meningkatkan kualitas produknya karena adanya produk pengganti dari kompetitor lain yang memudahkan konsumen beralih pilihan. Oleh karena itu, Haiti perlu berinvestasi dalam meningkatkan loyalitas dan keterlibatan pelanggan dalam mengatasi permasalahan konsumen ini. Nah, yang keempat itu ada pemasok. Nah, pemasok ini memiliki daya tawar yang rendah karena Haiti mengambil teh dari kebun sendiri yang membuat harga yang ditawarkan itu lebih murah. Sehingga pemasok bahkan tidak dapat memobilisasi Haiti untuk menaikkan harga, menurunkan kualitas, atau mengurangi ketersediaan produk mereka. Nah, yang terakhir itu ada kompetitor di bidang yang sama, yaitu industri F&B ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena sebagian besar pesaing Haiti dalam bidang yang sama telah berada di industri ini untuk waktu yang lama dan diakui di seluruh dunia seperti Chatime dan Koi. Nah, industri F&B ini juga membawa banyak inovasi baru. Salah satunya yaitu teh keju itu. Tetapi tentu saja banyak pesaing beroperasi di industri sama yang memungkinkan pelanggan atau konsumen itu beralih ke kompetitor lain sehingga tingkat loyalitas dari konsumen itu rendah. Selain itu, perusahaan F&B itu juga sangat bersaing secara harga, layanan, kualitas, dan tempat yang strategis untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dan memperkuat loyalitas konsumen yang menghasilkan biaya penghalang keluar yang tinggi. Persaingan dari industri F&B ini juga sangat kompetitif, dianggap sebagai ancaman karena melemahkan prospek dari keuntungan Haiti itu sendiri. Perkembangan Haiti berasal dari Guangdong, Cina yang didirikan pada tahun 2012.
Haiti menjadi pelopor utama penciptaan cheese milk cup dan memfokuskan diri pada teh berkualitas tinggi dan mengutamakan cita rasa yang khas. Awalnya, Haiti pernah mencoba memadukan mangga dan keju, namun tidak berhasil. Haiti mencoba lagi dengan memadukan antara teh dan keju. Akhirnya berhasil menjadi viral dan semakin populer. Hampir tiap pembeli Haiti mengunggah foto minuman ini ke media sosial. Hal ini akhirnya memicu penjualan Haiti semakin meningkat pesat. Pada awalnya, Haiti merupakan perusahaan dengan nama Royalty yang sukses memperkenalkan produk teh asingnya. Hingga pada tahun 2016, perusahaan ini memilih melakukan rebranding besar-besaran dengan mengusung nama Haiti dan menawarkan produk andalannya, yaitu dengan nama Cheese Tea. Cheese Tea merupakan minuman segar dengan warna keemasan yang dikombinasikan keju dan teh original. Perusahaan asal Tiongkok ini berhasil membuktikan kesuksesannya dengan membuka cabang di berbagai kota dengan panjang antrian yang membludak dan menjadi viral di media sosial. Haiti ini bahkan telah populer di sejumlah negara seperti Hong Kong, Singapura, New York, Malaysia, London, dan Indonesia. Selanjutnya yaitu tren industri. Dampak digitalisasi di era saat ini membuat para pebisnis pada industri makanan dan minuman mengikuti tren mode untuk proses produksi, desain, dan promosi produk. Makanan dan minuman dengan tampilan menarik digunakan untuk mendorong lalu lintas online di media sosial. Berbagai inovasi baru dirancang agar menjadi viral dan laju inovasi pun menjadi semakin cepat dan pesat. Nyatanya, saat ini makanan dan minuman dikonsumsi karena tampilan, pengalaman yang didapatkan, dan gengsi untuk meningkatkan status sosial. Pada saat ini, banyak brand makanan dan minuman meluncurkan produk dengan warna-warna yang mencolok, disertai dengan inovasi yang unik dan kekinian. Mengadopsi strategi juga diperlukan untuk mempersingkat siklus hidup produk dengan lebih sering meluncurkan produk dan berinovasi dengan cepat. Tren industri tersebut telah digunakan oleh Haiti sehingga menjadi brand minuman terkemuka di Tiongkok bahkan di berbagai negara. Oke, selanjutnya membahas mengenai idea generation dari brand Haiti. Jadi awal mula terbentuknya Haiti ini bukan dengan nama Haiti, tapi menggunakan nama brand yaitu Royalty di tahun 2012. Namun karena Royalty ini belum membentuk merek dagang, mereka mengadopsi ganti nama brand baru menjadi Haiti. Pada bulan Agustus tahun 2019, Haiti bisa membangun 265 gerai toko yang tersebar di kota Cina. Lalu, apa sih yang membuat Haiti ini bergerak di bidang beverage yaitu cheese tea? Jadi suatu ketika di Asia ini ada revolusi di mana hadirnya minuman bubble tea yang populer. Jadi perusahaan itu berbondong-bondong untuk mengeluarkan produk minuman bubble tea dan milk tea. Contohnya seperti Chat Time, Koi, dan Tiger Sugar dan Coco. Namun berbeda dengan brand Haiti, mereka justru membuat inovasi baru dan mereka membuat produk yang berbeda dari apa yang populer pada saat itu, yaitu Haiti membuat cheese tea. Cheese tea adalah sebuah minuman teh dengan buah dan ada lapisan campuran keju dan susu di atasnya. Namun seringnya berjalannya waktu, cheese tea ini tidak terlihat peluang untuk berkembangnya. Namun si owner Haiti ini dia tetap maju dan tidak pantang menyerah. Dia percaya bahwa akan adanya perkembangan ekspansi di Cina. Ketika dia percaya bahwa akan adanya perkembangan ekspansi, terlihat ambisi oleh si owner Haiti ini untuk menjadikan brand minuman dia ini minuman cheese tea yang terkemuka secara global. Hingga
berjalannya waktu, produk minuman CSD ini bisa terkenal dan populer di Cina, sampai juga ke Malaysia, Tiongkok, Singapura, dan Indonesia. Strategi banding pemasaran yang digunakan oleh Haiti dianggap sebagai kekuatan dalam pengembangan bisnis mereka. Dan terlihat Haiti ini menjadi brand minuman CSD yang terkemuka secara global karena dia bisa berinovasi dengan menghadirkan brand minuman yang menggabungkan dua produk minuman populer yang di sebelumnya menjadi satu minuman yang baru. Dan membuat kalangan anak muda itu tertarik untuk membeli. Dan secara global, strategi pemasaran mereka ini dicamkan sebagai strategi yang baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi marketing dari Haiti dan juga branding dari Haiti. Di sini ada 4 strategi marketing Haiti. Yang pertama ada queuing. Queuing merupakan salah satu strategi yang dimana konsumen banyak sekali mengantri selama berjam-jam untuk membeli produk Haiti. Hal ini membuat banyak sekali masyarakat merasa penasaran kenapa banyaknya pelanggan Haiti yang rela menunggu selama berjam-jam untuk membeli produk Haiti. Lalu yang kedua ada hunger marketing. Hunger marketing ini memiliki kaitan dengan strategi yang pertama, queuing. Dikatakan memiliki kaitan karena dari banyaknya konsumen yang mengantri berjam-jam membuat mereka merasa kelaparan. Hal ini juga berkaitan dengan psikolog. Lalu yang ketiga ada social media. Social media ini strategi yang paling ampuh pada saat ini digunakan untuk mempromosikan bisnis. Di sini Haiti membayar blogger-blogger yang terkenal untuk mereview produk Haiti sendiri. Dari review-review tersebut juga akan menarik banyak masyarakat yang penasaran dan ingin membeli produk dari Haiti. Lalu crowd psychology. Hal ini berkaitan dengan psikologi seseorang karena membuat banyaknya orang yang merasa penasaran kenapa Haiti ini selalu ramai. Hal ini membuat banyaknya konsumen yang penasaran dan ikut juga untuk mengantri dan membeli produk Haiti untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Haiti juga memiliki sebuah slogan yang menarik, yaitu A Cup of Haiti, an Inspiration. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang branding dari Haiti. Haiti melakukan kolaborasi dengan brand-brand yang ternama. Salah satunya ada White Rabbit, Wonderlab, AAPE, dan juga Fenty Beauty. Yang pertama ada White Rabbit. White Rabbit ini merupakan sebuah bisnis permen yang dimana permen dari White Rabbit ini sudah terkenal dari tahun 1990 hingga saat ini. Haiti berkolaborasi dengan White Rabbit guna untuk membuat para masyarakat bernostalgia lagi dengan produk dari White Rabbit. Lalu yang kedua ada Wonderlab. Wonderlab ini bisnis yang bergerak di bidang makanan yang sangat terkenal di China, yaitu sebuah shake yang bisa dijadikan sebagai pengganti makanan. Saat Haiti melakukan kolaborasi dengan Wonderlab, ini menjadi viral di Weibo karena kedua produk ini memberikan produk gratis kepada para pengikut mereka di Weibo. Lalu selanjutnya ada brand AAPE, yang dimana brand ini merupakan brand yang bergerak di bidang fashion. Haiti melakukan kolaborasi dengan AAPE karena Haiti ingin memasarkan teh susu edisi terbatasnya. Dan kedua produk ini juga membuat toko pop-up di Shanghai dan hal ini menjadi viral. Lalu yang terakhir adalah Fenty Beauty. Fenty Beauty merupakan sebuah brand yang terkenal yang bergerak di bidang kecantikan. Brand ini dimiliki oleh bintang ternama yaitu Rihanna. Haiti melakukan kolaborasi dengan Fenty Beauty dikarenakan saat Fenty Beauty baru masuk ke China, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang Fenty Beauty. Maka dari itu, Haiti melakukan kolaborasi dengan Fenty Beauty dengan tujuan untuk membuat Fenty Beauty ini terkenal dan juga menaikkan popularitas dari Haiti sendiri.
Saat kedua brand ini melakukan kolaborasi, kedua brand ini meluncurkan hashtag Fenty Face Fresh di Weibo, yang dimana hashtag ini menjadi viral dengan 40,64 juta viewers dan 1 juta komen. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Haiti adalah keberaniannya dalam melakukan inovasi dan strategi marketingnya yang baik. Haiti berani mencoba mengeluarkan produk baru yang berbeda dengan produk yang pada saat itu ada di pasaran. Ide kreatif dan inovatif tersebutlah yang menjadi pendorong para calon konsumen untuk mencoba produk Haiti. Haiti juga pandai menentukan strategi marketing yang mereka gunakan, sehingga mereka dapat menarik minat banyak orang. Branding dari bisnis ini juga terbilang kuat. Mereka dikenal sebagai perusahaan yang menjual produk yang memiliki desain edgy. Haiti membuat packaging produk yang mencerminkan perubahan preferensi dan gaya fashion dari konsumen di Tiongkok. Selanjutnya adalah conclusion dari proposal yang telah kami buat tentang perusahaan Unicorn Haiti. Haiti merupakan perusahaan yang menjadi pelopor minuman teh keju. Bisnis ini telah berkembang luas dan memiliki banyak gerai yang tersebar di berbagai negara. Haiti memiliki inovasi, branding, dan marketing yang baik, sehingga dapat menjadikan bisnis ini menjadi perusahaan unicorn seharga 9,28 miliar US dollar. Marketing yang digunakan Haiti ini ada 4 tahap, yaitu tuning, hunger marketing, social media, dan crowd psychology. Tidak hanya dengan 4 strategi marketing, Haiti juga melakukan kolaborasi dengan brand-brand ternama yaitu White Rabbit, Wonderlab, AAPE, dan juga Fenty Beauty. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.